Nah, bagaimana kita jadi diri sendiri tapi yang dibentuk oleh gerakan pola? Ya berarti kamu belum menjadi dirimu sendiri. Kamu hanya niru-niru gitu. Yang tidak kamu sadari. Lah untuk masuk ke batin hening itu masuk ke dimensi kesadaran. Menyadari semua gerakan ini. Supaya kita tidak serta-merta itu terpengaruhi keseluruhan. Hmm. Ada dualitas-dualitas yang bekerja di situ. Jadi, Apapun bentuk polanya, jadi gini ya, Mas, kalau sudah mencapai, katakanlah tadi kan ada orang istilahnya mengikuti pola itu seolah bersinergi dengan kehidupannya, gitu kan? ya. Ya kan, kalau orang berikutin pola itu kan seolah-olah dia itu tersinergikan dengan kehidupannya kan. Kalau orang Iya, mendapatkan pencerahan, misalnya ya, misalnya ada terus iya. tahu-tahu ada pencerahan, apakah pencerahan itu otomatis juga sinergi dengan kehidupan alam itu dengan pola kehidupan dia langsung sinergi atau ada pertentangan atau ada apa? Jadi orang yang tercerahkan Hmm, otomatis karena pencerahan itu di luar alam pikiran, Pak. ya, Alam alamiah. Kalau kita bicara tentang jagat raya, kosmos, mikrokosmos, alam, sinerginya di situ. Gitu. Otomatis orang yang tercerahkan itu ngikuti harmoninya dan dia diberikan pencerahan oleh itu gitu. Tapi kalau yang seakan-akan ini perlu dipertanyakan, seakan-akan. Saya bisa aja menjadi seakan-akan tercerahkan setelah saya mempelajari atau mendengarkan orang-orang yang bijak katanya. Wah, kata-katanya bagus. Saya memori saya perkuat supaya daya daya ingat saya atau daya apa penghafal ini lebih kuat. Nanti saya bisa mengulang-ulang kepada siapa aja. hmm, Itu yang yang variabel dikatakan tentang seakan-akan itu tadi. Padahal dia hanya mengulang-ulang pola. Dari mana? Kebetulan mungkin dari orang-orang yang sudah tercerahkan gitu loh. Nah, diadopsi sama dia. Akhirnya adopsi itu coba disampaikan atau diserkan ke orang. Titik pencerahan itu tidak di situ. Pencerahan itu alamiah itu sendiri. Kesinergian kita dengan manfaat alam itu sendiri. Lah karena alamiah di situ memang hening, uh, alamiah, diam itu kondisi yang murni, Pak. Murni dari yang dimaksud murni itu apa? Murni dari tipuan ini atau pengaruh-pengaruh ini atau bekerja dalam bentuk pola. Selama masih bekerja dalam bentuk pola, seberapapun bentuk kata-kata hikmahnya, itu belum masuk dalam esensi batin yang tenang, batin yang hening gitu loh. Ah, eh, sebenarnya kita kan tahu itu, sangat paham mengamati keadaan orang ini masih di pola. Dalam penyampaian kata-katanya kan jelas. Oh ini sudah variabel di luar pola karena ritmenya apa namanya itu kelihatan kok sebenarnya.
Uh, jadi orang mengulang-ulang ilmu itu identik atau pasti orang yang masih bergerak dalam pola. Nah, otomatis pergerakan pola tadi yang bergerak dalam pola, ya tadi yang saya katakan, pola itu dualitas. Nah, dari dualitas itu selalu berbentuk kepura-puraan. Dualitas itu mesti membentuk dari satu dualitas itu berkembang, Pak. Ekuvalen terus, saling berhubungan dan terus berkembang. Dualitas dari satu sisi itu membentuk dualitas. Dualitas jadi semacam akar. Mengakar itu yang namanya bias-bias. Nah, bias-bias ini yang menjadi uh, kecerdasan pola membentuk menjadi di alam abu-abu pola gitu. Nah, kalau kita yang kebenaran tentang pencerahan, kita sudah hilang atau tidak terkuasai pola-pola itu. Hidup kita sangat apa? Ya tadi yang orang Jawa mengatakan nedo nerimo ing pantun, terus mengalir seperti air. Itu akan fakta bisa kita jalani. Realitanya bisa kita ketahui bahwa kita sadari bahwa saya sudah di situ meskipun ini bukan bicara tentang pengakuan gitu. Karena sadar tidak sadar kalau kita mencermati itu, semua orang tahu kok bahwa ini berpura-pura sama tidak. Orang yang identik terjebak dalam kepura-puraan itu karena dia dikuasai pola, gitu aja intinya. Tapi kalau dia itu tadi bergerak dengan apa adanya tadi, yang nerimo ing pantu, terus berserah diri, itu gerakannya sangat berbeda daripada orang yang bergerak oleh gerakan-gerakan pola pikiran. Gitu. Ini yang secara fakta bisa kita cermati sendiri-sendiri. Apa bagaimana kita memproses dalam selalu belajar untuk mengenali gerakan-gerakan. Makanya yang dikatakan belajar itu sebenarnya apa namanya bukan menumpuk-numpuk pola, bukan menumpuk-numpuk hafalan, tapi melepaskan nanti semua. Karena pembelajaran tidak pernah henti dan hidup esensinya adalah belajar. Karena kenapa kok esensinya belajar? Karena gerakan ini selalu berubah-ubah. Gerakan kehidupan ini selalu berubah-ubah. Baik kehidupan di luar diri maupun kehidupan di gejolak-gejolak memori pola. Jadi setelah pola A nanti bergerak ke pola B. Ini bagaimana? Kita tahu. Wong ini gerakan. Kalau kita nggak ada proses belajar di situ, kita belum mampu mengenali secara secara apa mendalam atau secara kafah tentang pola satu itu. Tapi kalau pembelajarannya sudah benar-benar intens, pola satu itu sudah bisa kita kenali secara detail. Akhirnya begitu kita pengenalan, mengenali secara detail atau secara mendalam, secara tidak langsung pola yang kita amati ini akan uh, redam dengan sendirinya, tidak menjadi letupan-letupan lagi. Tapi rentetan ini masih panjang gitu, yang menjadi gerakan-gerakan. Ya ini setiap rentetan-rentetan ini harus kita kenali lebih dalam, lebih dalam dan terus menerus tanpa batas. Nah, disitulah kinerja yang namanya uh,
pengamatan secara batinia yang hening gitu. Nah, dalam keheningan itulah secara nanti interaksi ke, kehidupan kita akan mengetahui adalah diri sendiri gitu loh. Nah, karena kita mengenali itu, akhirnya diri sendiri ini apa kompetensinya kita hidup itu untuk apa? Ya, orang kan banyak mengatakan hidup itu harus bermanfaat, manfaat kepada orang lain, kepada kehidupan, kepada alam, kepada apalah. Ya nanti bicara tentang manfaat itu akan kita ketahui sebenarnya hakikat yang sebenarnya manfaat itu seperti apa. Setelah kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari pola ini atau mengamati pola-pola pada pikiran kita. Lah, dari situlah orang mengatakan kesucian dan sebagainya. Itu setelah kita masuk ke titik batin yang hening. Otomatis gerakan kita akan gerakan kesucian. Kesucian itu yang tidak hidup dalam kepura-puraan. Lah nanti dalam titik kesendirian itu karena kita sudah tidak dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi pola, baik pola pada pikiran kita maupun pola fakta, realita. Titik yang kita hadapi dalam kondisi batin yang hening ini seperti apa? Dalam getaran-getaran kejiwaan kita. Makanya dikatakan kesucian itu identik dengan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, karena tenang, disitulah muncul yang namanya pencerahan emosional, yang namanya kebahagiaan tanpa batas. Kenapa dikatakan tanpa batas? Karena sudah tidak dibatasi oleh pola. Jadi kebahagiaan yang tidak apa kebahagiaan tanpa sebab, tidak disebabkan oleh apa-apa, bukan karena saya mengalami suatu apa karma negatif saya datang gitu ya, atau ujian dan cobaan saya datang menjadi saya nggak bahagia. Kalau yang kenikmatan karma kenikmatan saya yang datang menjadi bahagia, ini masih di pola. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya ini sudah tidak dipengaruhi apapun yang datang pada diri kita. Itu yang ya harus kita jalani. Karena realitanya seperti itu. Gitu. Menjalani dengan ketenangan batin. Tidak dengan batin yang dikelabui oleh keadaan-keadaan situasi-situasi fakta yang kita hadapi. Artinya ketenangan batin, keheningan batin akan jauh dari euforia pernik-pernik kehidupan. Karena pernik-pernik kehidupan itu hasil cipta imajinasi pikiran. Meskipun imajinasi pikiran itu juga bisa di-create gitu, bisa dibangun, bisa dicipta. Tapi tetap daya ciptanya atau create-nya itu adalah tetap create yang tidak menuju suatu ketenangan. Dia akan berpola ya. iya